I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Episode sebelumnya kita melihat Hidari sedang melawan Sakura dan meninggalkan Sarada di tempat yang aman. Hidari pun mengatakan, tidak kusangka aku sudah bisa menggunakan jutsu teleportasi ini. Baguslah, jika ada jutsu ini maka aku akan mempermudah seranganku. Walaupun aku hanya bisa melakukan 3 kali lagi sebelum aku harus mengisi ulang cakraku, jadi aku harus menggunakannya dengan baik dan bijak. Jangan sampai disia-siakan karena penyesalan hanya di akhir di sisi lain. Temari dan Kankuro merapat untuk bertarung bersama Gaara dan Raikage Darui yang menyerang membabi buta dan membuat setengah ratusan Bunshin Ego Naruto dikalahkan dengan cepat akibat kombinasi serangan trio Tsunagakure, yakni Gaara, Temari, dan Abang Kankuro, membuat Ego Naruto merubah niatnya untuk menghadapi mereka untuk sementara waktu. Tanpa dibantu oleh sang Ego Jura, Ego Naruto pun maju sendirian dan mengatakan, baiklah para manusia, aku akan membatalkan semua pasukan Bunshinku yang tersisa. Sekarang seranglah aku akan menahan semua serangan kalian. Dengan kata-kata dari Ego Naruto membuat Gaara dan yang lainnya merasa emosi dan mereka maju secara bersamaan. Kankuro mengeluarkan teknik Kogutsu no Jutsu, merupakan teknik utama yang digunakan oleh Kankuro dalam pertarungan. Teknik ini memungkinkan Kankuro untuk memancarkan cakra dan mengontrol boneka Kugurutsu yang telah dimodifikasi dengan berbagai senjata menariknya. Kankuro yang sangat terampil dalam menggunakan 3 boneka sekaligus, yaitu Karasuka, Ruwari, dan Sansu. Selain mengandalkan ketiga boneka itu, Kankuro juga mampu memanfaatkan boneka Sasori dalam pertempuran. Semua boneka Abang Kankuro pun menyerang Ego Naruto secara bersamaan. Kemudian disusun lagi dengan Temari yang menyiapkan Futon Kaikami. Ini merupakan salah satu jutsu ofensif memiliki Tamari yang cukup menarik. Saat ditarik saat melepaskan jutsu ini, Temari akan menambahkan arus angin yang bersifat tajam dan berbentuk seperti jaring. Serangan ini mampu mencabik-cabik tubuh target dengan mudah. Selain itu, efek dari jutsu ini jauh lebih kuat saat dikolaborasikan dengan Bunate Senjutsu. Kombinasi tersebut terbukti mampu memberikan luka pada tubuh Raikage ketiga. Ego Naruto pun tidak sempat menghindar karena sedang sibuk melawan keempat boneka yang dikendalikan oleh Kankuro. Di sini Kankuro pun sengaja agar menutupi penglihatan Ego Naruto dan terkenalah serangan dari Temari. Angin yang tajam pun mengenai, bahkan membuat pasir di sekelilingnya berterbangan. Namun setelah angin itu menghilang, semua sangat kaget karena Ego Naruto tidak terluka sedikit pun. Temari pun sangat tidak percaya apa yang dia lihat. Dia benar-benar musuh yang kuat, ucap Temari. Tapi dia tersenyum karena walaupun gagal melukainya, tapi dia berhasil membuatnya terperangkap jutsu Gaara, yaitu Sobaku Sousou. Sebelum mengeluarkan jutsu ini, Gaara harus menjebak targetnya terlebih dahulu dengan menggunakan pasir. Selain itu, dia akan mengarahkan tinjunya hingga membuat pasir tersebut berkontraksi ke arah target. Pasir tersebut akan menangkap tubuh target dari berbagai arah. Dengan sangat kuat, tekanan dari pasir tersebut mampu menghancurkan tubuh lawan dalam sekejap. Karena itulah jutsu ini termasuk salah satu alasan yang membuat Gaara ditakuti oleh shinobi lain. Gaara pun menghancurkan pasir itu dan jatuhlah ke bawahnya. Seketika semua orang mengetahui dan merasakan sudah tidak ada aura cakra yang terpancar dari Ego Naruto. Namun tiba-tiba ternyata Ego Naruto ada di belakang Gaara dan menyerang Gaara dengan tinjunya. Tapi Raikage Darui sudah menunggu hal tersebut akan terjadi dan sudah bersiap menggunakan teknik Stone Jin Henki. Meskipun Darui dikenal sebagai pengguna elemen petir, dia mampu menggunakan elemen air sebagai pendukung dalam pertempuran. Di sini pertempuran jutsu tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai pertahanan, akan tetapi Darui bisa mengkombinasikan jutsu itu dengan elemen petirnya untuk memperkuat sekaligus memperluas jangkauan serangannya. Pada akhirnya Darui bisa menahan daya serangan tinju dari Ego Naruto kepada Gaara. Walaupun begitu, Gaara tetap terpental dari armor pasirnya.
itu pun sedikit tertak walaupun dia mempunyai teknik Sunan Notute pasir yang dapat bereaksi secara otomatis tanpa perintah dari Gaara dan akan memblokir berbagai serangan musuh secara spontan dan cepat. Darui pun mengatakan, sudah kuduga musuh kita benar-benar kuat seperti Uzumaki Naruto yang asli, namun kenapa dia mirip seperti Naruto? Apa yang sedang dialami oleh desa Konoha? Gaara pun mengatakan, memang betul dia sangat kuat. Kita harus benar-benar mengalahkannya atau menyegelnya. Dan satu hal, menurut informasi dari Konoha, Naruto sudah tidak dapat ada lagi atau tidak ada kepastian yang jelas. Menurutku Naruto belum mati. Temari pun mengatakan, aku pun tidak tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Tapi memang Naruto sudah menghilang begitu saja di Konoha tanpa adanya informasi yang jelas. Ego Naruto pun mengatakan, jadi kalian ingin mengetahui di mana Uzumaki Naruto? Ucap Ego Naruto. Mereka pun sangat kaget dan mengatakan itu, tapi Ego Naruto tidak melanjutkan perkataannya dan memilih untuk bertarung. Kankuro pun mengatakan, Gaara, sepertinya dia akan mulai menyerang kita. Ego Naruto pun mengeluarkan cakranya dan menghilang. Semua orang kaget dan target pertamanya yang ternyata adalah Kankuro. Di sini Kankuro pun ditendang tanpa bisa berkutik sama sekali. Kaget tersebut. Kemudian target selanjutnya adalah Temari tanpa Gaara melindungi Temari dengan membuat pertahanan yang kuat untuk menyelimuti Temari dengan pasirnya. Darui pun yang melihat Ego Naruto masih menahannya tangan dengan pertahanan pasir Temari yang sudah dibuat oleh Gaara. Darui pun maju menyerang dengan teknik Raiton Kuropanza, bisa dibilang sebagai jutsu yang dikembangkan Darui dengan memanfaatkan petir hitam yang dimilikinya. Ketika melepaskan jutsu ini, Darui akan mengeluarkan petir hitamnya yang berbentuk seperti macan panther. Serangan dari jutsu ini mampu menyerang beberapa lawan sekaligus dengan kecepatan yang sangat mengagumkan dan sangat tinggi. Di samping itu, jangkauan serangannya dari jutsu ini bisa menjadi lebih luas apabila Darui menggunakan di area perairan. Ego Naruto pun menghindar dengan cepat agar tidak terkena serangan petir Darui. Gaara yang sudah meluka atau itu mengikat kaki Ego Naruto karena mereka bertempur di area padang pasir, bukan di yang lain. Di sini wilayah Sunagakure, maka Gaara sangat diuntungkan. Ego Naruto pun sedikit melambat membuat Darui merasa optimis akan menyerangnya, tapi sekali lagi tiba-tiba pasir Gaara menjadi hancur dan Ego Naruto pun hanya terkikis petir hitam tanpa meninggalkan luka sama sekali. Kemudian dia terbang dan mengeluarkan Chodama Rasengan raksasa dan menyerang Darui dan yang lainnya, yang mengakibatkan ledakan yang sangat luar biasa. Dan beberapa lama kemudian Ego Naruto mengatakan, Jura, ayo kita pergi dari sini, mereka sudah kukalahkan, harusnya mereka takkan bisa bertahan. Dan akhirnya di sini Ego Naruto dan Jura meninggalkan Gaara dan Temari dan Darui dan Kankuro yang sudah dikalahkan Ego Naruto.